Sport Lover Satria Muda Pertamina berhasil tampil sebagai juara IBL musim 2022. Bagaimana perjalanan SM menjadi juara dan apa rencana mereka di musim depan? Simak dialog jurnalis Kompas TV Yulika Satriadaya dengan para punggawa Satria Muda. Back to back, Satria Muda Pertamina berhasil tampil sebagai juara IBL musim 2022. Artinya mereka berhasil mempertahankan status gelar juara di musim lalu. Dan telah hadir bersama kita di sini pelatih Satria Muda Pertamina, Coach Yobel Sonda, dan para pemain Satria Muda Pertamina. Di sana ada Afan Saputra dan di sini ada Elijah Foster. How are you? Good. How are you guys? Baik. Oke. Coach, Yes. tampil sebagai juara. Terakhir kali Coach Yobel tampil sebagai juara bersama Satria Muda Pertamina pada musim 2017-2018 ya. Karena setelah itu ke Indonesia Patriot. Yeah. Apa arti dari juara musim ini, Coach? Oh, kalau saya sih sesuai tagline-nya dari IBL aja, Yeah. sejarah, make history. Jadi kemarin juga kita 12, itu sejarah juga. Saya harap nggak berhenti sampai 12, kita tahun depan dan tahun-tahun seterusnya kita masih bisa bikin sejarah yang baru lagi. Oke, dan di awal musim 2022 merekrut Elijah Foster. Kenapa dulu pilih dia, Coach? Ya gitu, saya sih maunya yang pasti-pasti, ya kan. Jadi dia juga udah sempat main sama kita 3 tahun lalu. Kita juga udah tahu kualitasnya dia. Dan biasa juga motivasi juga orang yang waktu itu kan belum selesai tuh kompetisinya. Iya. Jadi biasanya orang yang balik lagi ke klub mau bikin urusannya selesai itu lebih seru gitu. Dan saya tahu kualitas dia, balik nggak ada masalah sih sampai sekarang. This is the second time you rejoin Satria Muda Pertamina. What motivates you rejoin Satria Muda Pertamina? Wait, can you say that one more time? Why did I come back? Yeah. So in 2019, 2020, like season got cut short. So I always been like a firm believer or just finish what you started. And due to unfortunate events, we weren't able to finish. And that's been my goal for 2 years or so, just to finish that. And I was able to get picked up again in like the draft. And here we are. Yeah, unfinished business. Yes. Paid with this prize, Yes. the trophy. Oke, Afan Saputra. Afan, ini juga merupakan pertama kalinya kamu tampil sebagai juara back to back ya bersama Satria Muda Pertamina. Gimana sih waktu pada saat final, ada apa yang diinstruksikan sama Coach Yobel? Nggak ada yang terlalu gimana-gimana ya. Semua ke pemain sama, keluarin yang terbaik yang lu punya. Karena udah buat end of the season, game terakhir, ya kita harus keluarin yang terbaik gitu. Tapi ada yang spesifik, akurasi 3 point Satria Muda Pertamina ketika itu luar biasa tinggi dibandingkan PJ ya. Apakah di drill emang khusus selama playoff dan untuk final? Ini sih, itu tentang persiapan sih sebenarnya. Jadi apa yang kita bisa tampilkan itu udah dipersiapkan jauh sebelum itu. Jadi memang setelah regular season selesai, akurasinya kita itu nggak terlalu tinggi. Cuman average saja sekitar 29%. Tapi kan kita punya jeda waktu cukup lama, di situ kita punya waktu untuk improve, kita punya waktu untuk membenahi apa yang jelek di regular season supaya di playoff yang cuman 6 game itu kita bisa tampil semaksimal mungkin. Dan akhirnya yang apa kita udah persiapkan, Ganjarannya juara trofi ini. keluar semua di situ. Jadi. Coach, ini adalah the winning team. Apakah Anda yakin akan mempertahankan the winning team ini atau akan ada perubahan di musim depan dengan mendatangkan pemain baru? Pastinya sih core pemain yang ada sekarang nggak mungkin saya rubah ya. Saya pengennya ya ngapain harus dirubah kalau kita dapat ini gitu. Iya. Cuman mungkin mengisi kekosongan ada kita rencana untuk ambil 1 pemain. Cuman sampai sekarang masih rahasia karena agak nantilah ada saatnya. Kira-kira di posisi mana nih Coach yang mesti diperkuat yang kira-kira nantinya akan Posisinya, diambil oleh SM? Kalau saya sih posisi itu nomor 2 yang saya yang pasti yang kita cari itu orang-orang yang mau menang, kan, yang agresif di situ, defense juga kuat, mau bermain sebagai tim. Jadi pasti kita cari karakter itu sih. Posisinya di mana kita lihat aja nanti. Bagaimana untuk Elijah Coach kontraknya? Mengingatkan pemain asing ini setahun sekali ya, 1 musim ya. Ya itu dia gitu. Semua tergantung regulasi ya. Ada pemain keep atau enggak di tahun depan. Kalau enggak, saya sih masih pengen. Saya juga masih percaya sama dia. Jadi kalau bisa dia masih bisa balik ke SM. Why not? Coach said that he wants to keep you next season. What about you? Do you have a plan for next season? My plan is to play for SM if
God like allows me to, and like everything like works out. SM is a great organization. Like they took a chance on me from like the start, and we accomplished all of our goals like this year. So why not go for like a 3P for SM, back to back for like myself, and just keep it going. So your plan is still join SM for next season? That's the goal. Oke. Bagaimana dengan Avan? Kontrak kayaknya sudah selesai nih, Van. Enggak sih, sebenarnya saya masih ada ikatan selama 1 tahun ke depan. Jadi ya kemungkinan sih masih di sinilah untuk mengejar yang tripit. Jadi apa? Masih akan mengejar sesuatu yang belum terselesaikan. Sudah merasakan back to back, tinggal ngerasain tripit aja. Iya, benar. Jadi belum ada rencana untuk hijrah ke tim lain. So far sih belum ada rencana. This is the best team ya. Oke, Van. Bicara tentang the best team, bahwa di sini kohesinya, chemistry-nya juga dapat banget bersama SM. Apa sih momen ketika kalian merasakan behind the scene-nya yang dimana kalian merasa ini emosional banget dan inilah yang memicu kalian, men-trigger kalian untuk tampil sebagai juara pada akhirnya? Ada sih beberapa momen-momen yang kita antar pemain itu memiliki motivasi tersendiri ya, karena mungkin ada beberapa orang di luar sana yang bilang kita hanya tergantung oleh pemain asing gitu, pemain lokalnya nggak sebagus beberapa tim lain gitu. Itu membuat kita termotivasi untuk membuktikan bahwa kita ada pemain asing tuh kita masih yang terbaik. Motivasi dari locker room atau yang dari Coach Yobel yang kamu inget? Nggak ada yang terlalu gimana-gimana sih. Coach Yobel selalu bilang lakukan apa yang menjadi role lu di tim ini dan lakukan dengan yang terbaik, semuanya pasti lancar gitu, dan semua ada perannya masing-masing gitu lah. Coach, pernah kamu merasa dikecewakan sama mereka ketika dalam satu game mungkin? Enggak sih, mereka tuh profesional banget ya. Dari pemain 1 sampai 15 kita tuh, mereka tuh sama-sama goalnya satu. Ya, jadi role-nya tadi udah disinggung Avan juga, ada role-nya masing-masing. Mereka ngelakuin itu dengan sepenuh hati gitu. Jadi kebahagiaan tersendiri lah buat pelatih itu dapat pemain yang udah seperti mereka gitu, jadi nggak terlalu rumit dan mereka bisa jalanin peran tugasnya dengan baik gitu, jadi nggak ada sih. So they never let you down ya, Coach? Iya. Yeah. Okay. Speaking about your tough rivals, who is he? I would have to say PJ and Dior. Dior. Yeah. What about him in the paint area? I mean, Dior is a dominant big, you know. He does his job early, like sealing, and as like a player and as his like opponent, I have to do my job, just making it not easy for him and like aggressive for the whole 24 seconds on like the shot clock. And you proved to Dior that you can get this trophy better than him. Yeah, I mean, yes, I have. You know, Dior is like like we have our personal battles too. You know, him, a former SM player, me, a current SM player. Yeah. Him. That motivates you. Yeah, like for sure. And like to everybody else, like they think Dior is like the best big in like the league. And me being somebody that's new and up and coming, it's my job to prove otherwise. Nice, bro. Coach, bagaimana untuk regenerasi pemain di musim depan, Coach? Bicara regenerasi kan kita juga tahu beberapa pemain mungkin sudah memasuki usia yang ya lumayan ya, Coach ya. Kita selalu sih buat program untuk sampai dengan 5 tahun ke depan nanti ya, jadi udah ada beberapa pemain yang udah disiapkan untuk mengganti seniornya. Cuman kalau kita lihat average tahunnya pemain SM sekarang semua masih pada muda sih sebenarnya. Jadi kalau kita bisa terus bermain tim bareng sama-sama terus ya, sejarah-sejarah baru bakalan banyak kejadian sih. Cuman regenerasi pasti ada. Yeah. Tapi yang tadi saya bilang mereka juga masih pada muda. Tantangannya mungkin bukan itu aja, Coach ya. Kalau misalkan pemain dipanggil ke timnas ya, Coach. Nah, jadi kebingungan untuk meramu timnya bagaimana lagi nih? Ya ada plus minus sih. Cuman nggak cuman kita doang pemain yang dipanggil timnas. Ya ada plusnya lagi, mereka juga dapat kompetisi yang di dalam timnasnya juga kuat. Makanya kemarin pas mereka balik latihan 2-3 minggu tuh mereka udah ada di top performance-nya mereka gitu. Apalagi sama mereka juga motivasinya tuh enak banget, cari motivasi kayak Avan ini, dia mau ngalahin pemain-pemain yang nanti balik dari timnas, jadi dia tuh ada motivasi tersendiri untuk lebih lagi, jadinya bagus sih. Jadi emang squadnya sudah depth ya, Coach. Yeah. Oke. Bicara tentang target nih, Coach, untuk musim depan, apa nih, Coach, kira-kira? Udah pasti kalau target tripit.
kembali juara ya kan, bermain lebih baik dibandingkan tahun ini, offense defense, dan targetnya juga bisa berkembang sebagai tim lebih baik lagi gitu. Personal individu, ya, pemain, tim secara khusus, jadi kita sama-sama lebih dekat lagi lah. Dan sebisa mungkin the winning team dipertahankan, begitu Coach? Maunya saya. Maunya, oke. Kalau untuk Avan, kita maksudnya. kalau untuk Avan kan tadi sudah dengar ya. Coach, terima kasih atas bincang-bincang Sama-sama. kita. Begitu juga untuk Avan, terima kasih. Untuk Elijah, thank you very much Thank you. for having conversation with us. Good luck for next season, Coach. Thank you. Avan Thank you. and Elijah. Baik, Sport Lovers, itu dia tadi percakapan kita, diskusi kita tentang bagaimana Satria Muda Pertamina tampil sebagai juara back-to-back di IBL musim 2022 dan bagaimana usaha mereka untuk bisa mewujudkan tripit di musim depan. Saya Yulika Satria Daya beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.